Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rizal Husseini Siregar dengan NIM 1211909 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan publication process yang dimana publication process sendiri merupakan tugas stadium general dan dimana dosen pengampunya sendiri Pak Tias Anugrah dari dosen Prodi Teknik Industri Angkatan 2021. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan tentang pengertian publication process. Yang dimana publication process sendiri merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mempersiapkan, mengajukan, meninjau, dan menerbitkan karya tulis ilmiah lanjutan dari materi sebelumnya atau karya tulis lainnya. Hal ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penelitian awal, penulisan naskah, pengajuan naskah, hingga peninjauan oleh para pakar dan penerbit. Untuk bagian-bagian utama dari publication process sendiri, yang pertama meliputi bagian awal, di mana tahap ini melibatkan identifikasi topik yang akan dibahas dan menentukan tujuan dari karya tulis itu sendiri. Selain itu, penelitian awal juga mencakup pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk menunjang penulisan. Jadi, di tahap awal sendiri kita melibatkan identifikasi topik yang akan kita bahas dan menentukan apa sih tujuan dari karya tulis yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah penulisan naskah. Penulisan naskah sendiri, setelah penelitian awal selesai, kita menentukan tujuan yang kita pikirkan atau kita buat dalam menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya penulis akan menulis naskah dengan mengikuti format dan gaya penulisan yang ditentukan oleh penerbit. Jadi seperti materi sebelumnya di modul 2 di publication process ini, di tahap penulisan naskah, penulis ini perlu make sure apakah penulisan yang digunakan oleh penulis ini menggunakan bahasa yang benar, tata penulisan yang benar, ejaan yang benar, dan juga penggunaan bahasa yang tepat agar proses publication process dapat berjalan dan juga tidak ditunda. Nah, naskah yang harus mencakup abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian utama dari publication process yang nomor 3. Nah, di poin nomor 3 sendiri, yaitu kita setelah 2 poin yang telah saya jabarkan telah kita lewati, selanjutnya ada pengajuan naskah. Nah, di pengajuan naskah sendiri, setelah naskah selesai ditulis, penulis akan mengajukan naskah ke tempat jurnal atau penerbitan buku yang sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi, setelah penulis menyelesaikan naskahnya, penulis dapat mengajukan naskah yang telah dia buat ke jurnal atau penerbit. Di setiap jurnal atau penerbit memiliki panduan khusus tentang cara mengajukan naskah dan batas waktu pengajuan. Oke, di sini selanjutnya ada peer review. Setelah naskah dikirim, para pakar atau review akan mengevaluasi naskah untuk menentukan kualitasnya. Proses ini disebut dengan peer review. Para review akan memberikan saran dan umpan balik kepada penulis tentang bagaimana meningkatkan kualitas naskah yang telah ia buat. Jadi ibaratnya ini adalah kalau misalkan YouTuber nih ya, itu komen-komennya atau
Atau contohnya Google. Google itu kan ada rating-rating di suatu tempat. Nah, ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengunjung pastinya akan membuat tempat tersebut atau restoran tersebut memperbaiki kualitas kinerja ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah revisi. Setelah peer review tadi, setelah diulas dan diberikan umpan balik, nah penulis ini melakukan revisi setelah menerima umpan balik dari para reviewer. Tujuannya apa sih? Tujuan dari revisi ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi revisi ini dapat meliputi perubahan pada struktur, konten, atau gaya penulisan. Nah, selanjutnya adalah but not least, yaitu penerbitan. Setelah melalui berbagai tahap step by step yang ada, selanjutnya kita baru nih penulis dapat melakukan penerbitan. Setelah naskah diterima dan direvisi, naskah akan dipublikasikan di jurnal atau diterbitkan sebagai buku. Tahap ini melibatkan pengeditan akhir, tata letak, dan publikasi naskah. Seperti yang telah dijelaskan, setiap bagian dari publication proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa karya tulis yang dipublikasikan memiliki kriteria dan kualitas yang tinggi dan dapat diterima oleh para pembaca dan peneliti lainnya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke publication process di modul 3 ini. Nah, di sini ada how to get published. In scope. The first is in scope. Investigate all candidate journal and find out. Nah, about the first is aims and scope. The second, accept type of article. Yang selanjutnya adalah readership, dan yang terakhir ada current hot topic by going through the abstract of recent publication. Sorry. Oke, selanjutnya adalah adheres to publication ethics. Avoid plagiat of other work. Avoid multiple publication of the same work. Never submit your manuscript to more than one journal at a time. The third is cite and acknowledge other work appropriately. The last is only list co-author who made major contribution. Number 3 is follow the guide for authors. Stage 2, the guide for author in your manuscript. Editor don't like wasting time on poorly prepared manuscript. Nah, di sini ada struktur dari artikel itu sendiri, di mana dalam menulis artikel terdapat struktur yang penting bagi penulis. Di sini tertera jelas bahwa kita harus mencantumkan title, abstract, keywordnya, ada imrat atau kepanjangan dari introduction, method, result, and discussion. Make your article as concise as possible. Nah, di sini ada conclusion atau kesimpulan, ada acknowledgement, ada reference, and supplementary data. Nah, di modul 3 sendiri ada illustration.
Nah, di illustration sendiri ada figure and tables are the most efficient way to present a result. Selanjutnya ada result are the driving force of the publication. Nah, selanjutnya ada caption and legend must be detailed enough to make figures and tables self-explanatory. Selanjutnya ada no duplicate of a result described in text or others illustration. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Kesimpulan. Pertama, as a native speaker or use a language editing service to improve your paper before you submit it. The second is poor English makes it difficult for the editor and reviewers to understand your work and might lead to rejection of your paper. Selanjutnya adalah be alert to common errors, sentence contraction, incorrect tenses, inaccurate grammar, mixing language. And the last is English language should be used throughout the manuscript, including figures, cards, graph, and photos. Nah, mungkin setelah ini saya akan menjelaskan seberapa penting publication process bagi penulis naskah nih teman-teman. Nah, publication process sangat penting bagi penulis naskah karena dapat mempengaruhi reputasi dan karir akademik mereka. Berikut saya paparkan alasan mengapa publication process penting bagi penulis naskah. Yang pertama, pastinya meningkatkan reputasi. Dalam dunia akademik, publikasi merupakan indikator penting dari reputasi seorang peneliti. Publikasi yang berkualitas dapat meningkatkan reputasi penulis dan mengangkat profitnya di dunia akademiknya atau di dunia penulisnya. Yang kedua, mengakses sumber daya. Publikasi dapat membuka pintu untuk mendapatkan sumber daya seperti pendanaan penelitian dan kolaborasi penelitian dengan peneliti lain. Jadi tujuan dari publikasi sendiri kenapa penting? Ya, untuk mengakses sumber daya agar publikasi dapat membuka pintu nih mendapatkan sumber daya seperti pendanaan penelitian dan kita dapat kolaborasi dengan penulis lainnya. Yang ketiga, kenapa publikasi proses penting adalah menunjukkan kontribusi. Publikasi memungkinkan penulis untuk menunjukkan kontribusi mereka terhadap bidang studi tertentu. Hal ini dapat membantu untuk menunjukkan kontribusi mereka, memperoleh pengakuan atas pekerjaan mereka, dan mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut. Keempat adalah meningkatkan kemampuan penulis. Publication process dapat membantu penulis mengembangkan keterampilan penulis mereka dengan memperhatikan saran dan kritik dari reviewer. Proses ini dapat membantu penulis menjadi lebih ahli dalam menulis dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang format dan gaya penulisan yang tepat.
Nah, yang terakhir adalah menunjukkan kredibilitas. Publikasi dapat membantu menunjukkan kredibilitas penulis dan penelitian lainnya, penelitian mereka. Hal ini dapat membantu penulis untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dalam bidang studi mereka. Oleh karena itu, publication process sangat penting bagi penulis naskah. Dengan melakukan publication process yang baik, penulis dapat memastikan bahwa karya tulis mereka diterbitkan dengan kualitas terbaik dan dapat memberikan manfaat optimal bagi diri mereka sendiri, termasuk menunjukkan kredibilitas yang mereka punya di dalam dunia karir penulis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi publication process. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.